Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Darwis Jurnal. Berikut pembelajaran kita tentang hak asasi manusia. Para pemirsa dan mahasiswa yang mempelajari tentang hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia di dunia yang pertama adalah Universal Declaration of Human Rights. Kemudian yang kedua Magna Charta 1215 oleh Raja Lakeland. Pada saat yang sama juga menandatangani petisi atau Petition of Rights oleh Raja Charles I tahun 1628. Yang ketiga penandatanganan Bill Rights oleh Raja William III pada tahun 1689. Yang keempat, penandatanganan selanjutnya tentang Human Rights ketika itu dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Yang kelima, di Prancis perjuangan HAM dimulai semenjak Rousseau yang berhasil menetapkan HAM dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen dengan semboyan revolusi Prancis yang dikenal liberté, kemerdekaan, égalité, kesamarataan, fraternité, kerukunan dan persaudaraan. Kemudian nomor 6, Franklin D. Roosevelt memformulasikan 4 macam HAM yang dikenal dengan the four freedom. Freedom speech, kebebasan berbicara. Freedom of religion, kebebasan berkeyakinan. Freedom from fear, kebebasan dari rasa takut. Freedom from want, kebebasan dari kemelaratan. Kemudian HAM di Indonesia. Di Indonesia, HAM dirumuskan ke dalam bab 10 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Pasal 28B, ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 2, setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam berhubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran serta pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan pengembangan dirinya serta untuk sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta menghormati atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Demikian para mahasiswa dan pemirsa yang mempelajari pembelajaran tentang hak asasi manusia, bahagian daripada materi mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.